Tidak pernah Tuhan karena kekuatan kami Tuhan, tidak pernah karena kehebatan kami. Kami bisa Tuhan. Hidup kami ini Tuhan semua ada karena Roh-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
Saya mau bertanya di tempat ini ataupun yang mengikuti online, siapa yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Boleh angkat tangannya? Siapa yang mengalami mujizat Tuhan sepanjang hidup saudara? Sekarang saya mau semuanya melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang yang mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan tetap mengangkat tangan. Look around. Look around. Wow. Wow. God is amazing. Tuhan tunjukkan bahwa dia hadir di dalam setiap generasi. Tuhan tunjukkan kalau dia hadir. Dia sama. Dia tetap berkuasa atas setiap generasi. Yes Lord. Kami pernah menangis Tuhan. Benar Tuhan. Kami pernah mau menyerah Tuhan. Benar Tuhan, kami pernah ragu. Kami pernah khawatir Tuhan. Tapi Engkau tunjukkan kepada kami Tuhan. Kau jadikan setiap daripada kami lebih daripada pemenang. Tuhan, apapun Tuhan tantangan di dalam setiap dari kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, sama seperti sebelumnya Tuhan, Engkau akan melakukan hal yang sama. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami semua Tuhan. For you are great God. For you are great. You never change God. You never change. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great, so great, God. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. You are great God. You never change God. You always the same Lord. You are so powerful God. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. No one else like you. There is no one else like you. For you are great.
Haleluya. Oh Tuhan, sungguh benar Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah itu Allah yang dahsyat. Allah yang besar. Allah yang layak menerima segala pujian, penyembahan, penghormatan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau bukan cuma menyelamatkan hidup kami dari maut. Engkau menerima kami sebagai anak kesayangan. Biji matamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sejak kau tenun kami dalam kandungan ibu kami. Engkau memimpin langkah-langkah kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh ya Tuhan. Engkau selalu membawa kami Tuhan ke air yang tenang. Menidurkan kami, membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Tuhan terima kasih Engkau selalu ada dalam setiap season hidup kami. Saudara-saudara ngomong sama Tuhan pagi hari ini. Dia layak terima segala pujian. Dia layak. Dia layak terima segala penyembahan. Dia layak. Ingat lagi yang Tuhan lakukan, yang sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dia sembuhkan. Dia memulihkan. Dia yang menguatkan. Dia yang menolong. Tuhan terima kasih. Biar kami tidak pernah melupakan Engkau. Kami ingat segala apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara silakan duduk. Sambil sebelum membawa persembahan buah sulung. Juga untuk dana pembangunan training centers dan persembahan lainnya. Ada satu ayat yang saya mau share pagi hari ini. Setelah kita menerima semua kebaikan Tuhan. Setelah kita menerima kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Setelah disembuhkan, setelah mengalami breakthrough, what's next? Ayat yang saya mau bacain ini biar menjadi perenungan bagi kita. Ester 8 ayat 1. Pada hari itu juga Raja Ahasiwaros mengaruniakan harta milik Haman. Seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Kita semua tahu waktu baca Ester, Haman ini orang jahat. Haman akhirnya mati digantung. Dan dikatakan di Ester 8 ayat 1, harta milik Haman ini diberikan oleh raja kepada Ester. Ada transfer wealth di sana. Haman mati menjadi satu kemenangan bagi Ester dan orang kaumnya, bukan? Harta dari Haman pindah kepada Ester. Another victory, another kemenangan. Tapi ayo menjadikan ayat ini menjadi satu acuan perenungan bagi kita. Belajar dari Ester. Setelah musuhnya mati, setelah mengalami kemenangan-kemenangan, setelah ada posisi sebagai ratu, setelah diberkati begitu berlimpah, what's next yang Ester lakukan? Di ayat yang ketiga adalah satu yang bisa kita pelajari di sini. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis, memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Ester enggak berhenti pada kemenangan Haman mati. Ester enggak berhenti kepada kemenangan harta Haman jatuh di tangan dia. Ester berlutut, bersujud. Yang dia pikirkan bukan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan nasib kaumnya. Bagaimana dengan kita? Yang sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan, yang sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Sampai hari ini kita hidup dalam kenyamanan. Apakah kita akan tinggal dalam kenyamanan? Atau kita akan pursue more? God, what is your vision? Sebelum kita membawa persembahan pagi hari ini, pikirkan, what's next Lord? Training center kita akan bangun bukan untuk kita saja, tetapi untuk generasi selanjutnya. This is next.
Yuk kita bawa persembahan kita. Bawa tabur benih untuk training center for our generations. Bawa persembahan persepuluhan supaya di rumah ini, di rumah Tuhan tetap ada persediaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Tuhan pagi hari ini, setelah kita merenungkan ayat ini, Ester 8 ini Tuhan. Kami belajar ya Tuhan, satu cerminan dari Ester 8. Kami tidak mau Tuhan hanya mementingkan diri kami sendiri. Dengan segala posisi, dengan segala berkat, dengan segala kenyamanan, ketentraman yang sudah Kau berikan kepada kami. Bahkan kesehatan breakthrough Tuhan. Kami mau go more. Kami mau go more sama Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami dan segala yang kami punya dipakai Tuhan. Untuk visi kerajaan surga. Menabur Tuhan di ladang subur. Oh Tuhan, menabur Tuhan untuk training center. Membawa persembahan persepuluhan dengan setia. Tuhan, ini kami. Kau lihat hati kami. Biar firman ini mengubah setiap pikiran-pikiran yang lama. Mengubah setiap desire pribadi. Menjadi desire untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Silakan saudara-saudari memberi. Saudara juga bisa membelikan lewat teks, cek atau online dan seal. Shalom semua, selamat pagi. Semua sukacita di rumah Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri satu sama lain. Aku mau ngelakuin seperti yang Ester lakuin. Amin. Atas nama senior Pastor Paul, juga Bu Joyce dan Pastor Dian juga yang ada di sini. Menyambut semua saudara-saudari yang datang tempat ini juga yang ikuti kebaktian online. Selamat datang, selamat berbakti. Mari kita sekarang mendengarkan pengumuman yang ada di layar ya. Tuhan berkati. Hello City Blessing family, welcome to church. We are glad you are here with us this morning. Now my name is Garrett with your weekly announcement. And first announcement of today is for the end of October. We are blessed with prophetic and God-fearing guest speakers that's coming on October 29th. Now, first speaker is Pastor Marley Tua, who is the head of Sinai City Blessing Churches in Indonesia, all over Indonesia. He will speak in Bahasa Indonesia at our Walnut campus in our morning service. And on that same day, Pastor Eric Butler, who is known for his prophetic ministry and teaching, will be at our 9 a.m. service in Colton and 11 a.m. here at Walnut. Now, with these guest speakers in town that weekend, we want to invite all of you who are leading a ministry and part of a ministry to attend our North America Leadership Conference on October 27th to the 28th. Now, this conference is not just for our SoCal family, but it is also for City Blessing leaders and ministry members from North America. Now, RSVP is required. Please visit cityblessing.org/events to sign up and for more information. And next, we want to share an event coming up this upcoming week called More. It is a night of vision casting with Her Voice founder, Jenny Donnelly. Friday night, October 13th. This is a grassroots Christian movement to save our kids, our nation, and our future through praying, fasting, and standing. Now come hear about how you can play a vital role. This event is open to women and men. More information can be found on our website at cityblessing.org/events, or you can contact Holly Duncan. Lastly, we have Rich Wisely with a building project update. Happy Friday, City Blessing Church. Rich Wisely, your training center project supervisor, here with your weekly update. Well, as you may be able to tell from where Garrett is standing and I'm standing, that I'm about 6 feet above the lower parking lot right now, and that means one thing, church. We are building vertical, which is what we've been waiting for weeks and weeks and weeks. So it's been really, really exciting to watch the guys bring this pad literally out of the pit. And every day we're closer to getting to the retaining walls and foundation to build the new training center. You know, as I sit in the construction trailer and interact with the crew, every day I watch guys like Danny on the excavator and Frankie on the compactor and Candy, who does dust control and drives the trucks,
Every one of these guys has a job, and every one of them is important. Personally, I like the excavator because, well, who doesn't like Tonka toys? But every one of these men has to work together in coordination to bring this building literally out of the ground. And it reminds me of something the Apostle Paul wrote in 1 Corinthians chapter 3. In arguing about divisions within the church, Paul chastises the people in Corinth, and he says to them, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. You know, no matter how much blood, sweat, and tears are going into this pad, at the end of the day, it is God that is bringing this training center out of the ground so that generations of approved men and women, workers who are not ashamed, rightly handling the Word of God, can be turned out into the world. City Blessing, it has been an amazing opportunity to work for you, and I look forward to these updates every week. I want to ask you to continue praying for safety. We need it every single day, and please keep praying for a couple more weeks of no more rain. And I'll be back to you in about 2 weeks from now when we get ready to put the south retaining wall in. Well, that's it for this week, City Blessing Church. To God be the glory. All right, thank you so much for tuning in. God bless you all, and let's prepare our hearts and get ready to hear the Word of God this morning. Good morning church. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh yes, lebih meriah lagi. Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. God is good. Katakan kanan kiri, God is good. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, senang sekali saya kembali lagi di rumah sendiri. Karena selama 3 minggu lebih saya pergi ke Indonesia dan saya sudah kembali hari Senin yang lalu. Senang sekali. Saya mendengar banyak kesaksian dari Pastor Tom mengenai Anda di sini. Puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doa saudara selama saya dan istri saya pergi ke Indonesia melayani gereja City Blessing di Indonesia. Kita ada 70 gereja City Blessing di Indonesia. Oh ya, kami melayani para pastors di sana, puji Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan salam dari Hans Putra. Oh ya, Hans dan istrinya Mika dipakai Tuhan luar biasa di gereja kita di Jakarta City Blessing di Bellagio. So, saya senang sekali saya melihat di sini tadi bukan hanya waktu saya melihat wajah-wajah Anda yang melayani, saya senang sekali, tapi juga saya melihat ada Rachel yang baru pertama kali melayani di music ministry, melayani di gitar di Indonesian Service. Karena ini yang kedua kali ya, berarti there she is, Rachel. Berikan tepuk tangan buat Rachel. Luar biasa. Selain daripada anggota tim musik yang baru, saya juga mau appreciate Felix. Mana Felix? Felix itu sudah, Felix Suleman ya, itu dia. Kalau tadi Rachel baru, Felix ini sudah setia sekali, sudah dari waktu gereja kita masih di Claremont. Come on, berikan tepuk tangan buat Felix. Haleluya. Dan semua tim ministry dan semua Anda yang selama ini melayani dengan setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua saudara bisa dipakai Tuhan, sudah dipakai Tuhan dan akan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya tidak akan khotbah, Pastor Dion akan menyampaikan firman Tuhan, tapi saya ingin berikan tepuk tangan buat Pastor Dion nanti. Saya ingin menyampaikan, mengajak saudara semua, kita sebagai gereja untuk berdoa. Berdoa untuk Israel, saudara. Siapa yang mendengar berita bahwa 2 hari yang lalu, waktu kita di sini, itu Israel diserang oleh grup teroris Hamas. Ada yang mendengar berita itu? Oke, mungkin enggak saudara mendengar, ini yang saya mau sampaikan saudara, seringkali kita kalau ada persoalan di dalam diri sendiri atau keluarga, di dalam pekerjaan, seringkali kita punya fokus hanya kita memikirkan diri kita sendiri tanpa kita melihat keadaan di luar. Apalagi kalau kita bicara mengenai Israel, itu bukan hanya di Amerika tapi nun jauh di sana rasanya ya.
Tapi saya mau mengajak Anda semua, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya untuk berdoa. Karena apa yang terjadi di sana bisa mengakibatkan bisa ada sesuatu yang terjadi di Amerika, bahkan di seluruh dunia, saudara. Ini satu hal yang sangat serius, jadi saya mengajak saudara, kalau saya bisa berikan background sebelum kita berdoa, 2 hari yang lalu kira-kira ya saudara, tiba-tiba jam 6:30 pagi, itu Israel secara mendadak diserang oleh kelompok teroris Hamas ya, dari darat, laut, dan udara, dan padahal selama minggu ini mereka merayakan perayaan Tabernakel. Dan itu adalah hari yang terakhir mereka merayakan perayaan Tabernakel. Dan pagi harinya tiba-tiba diserang dari darat, laut, dan udara. Dalam waktu 20 menit saja sudah ada beberapa, bahkan ada 50 base daripada Israel yang diserang, saudara. Dan dalam waktu 1 jam ada banyak sekali korban, bukan hanya tentara tapi juga rakyat biasa yang meninggal, dan bahkan ada yang ditawan. Dan keadaannya nggak baik sama sekali, saudara. Kenapa saya mau mengajak Anda semua untuk berdoa? Nanti saya akan bacakan firman Tuhan mengenai Israel, mengenai Yerusalem, dan apa bagian kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan. Jadi saudara, apa yang terjadi di Israel ini bisa berkembang, kita berdoa supaya nggak berkembang menjadi yang jelek ya, tapi supaya menjadi Tuhan putar balikkan menjadi sesuatu yang baik. Karena saudara, grup teroris Hamas ini, waktu mereka mulai menyerang, tiba-tiba secara cepat aja ada grup teroris lainnya, Taliban yang dari Afghanistan, yang mulai menyuarakan juga akan bergabung, akan menyerang. Saudara, ini satu hal yang sangat serius, saudara. Ada kemungkinan Iran bisa ikut campur, dan apa yang terjadi saat ini di peta politik di dunia, dengan apa yang terjadi di Rusia, dengan apa yang terjadi dengan Korea Utara, mulai mengadakan satu pertemuan nuklir dengan Rusia, apa yang terjadi dengan China, apa yang terjadi dengan, Anda mungkin mendengar China akan invade atau mengambil alih Taiwan. Saudara, ini adalah satu hal yang serius. Jadi kalau saya katakan tadi, jangan kita hanya berpikir mengenai tantangan, problem kita. Kalau kita bisa membuka pikiran kita sedikit aja, saudara, apa yang terjadi di sana, maka apa yang mereka alami banyak sekali jauh lebih besar dari apa yang kita alami secara pribadi. Benar saudara, mengerti ya? Jadi kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita rasanya problemnya jadi problem kita paling besar. Problem saya paling besar. Tapi waktu kita melihat orang-orang lain yang ada tantangan juga, wah mereka itu punya problem, punya tantangan yang besar, bahkan jauh lebih besar. Karena itu kita perlu berdoa sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita perlu berdoa saat ini. Karena apa saudara? Saya akan bacakan ayat-ayat dari firman Tuhan. Sebetulnya begini saudara, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini sekitar 2000 tahun yang lalu saudara, itu dia berdoa, dan waktu dia berdoa dia tuh menangis. Saudara, dalam Alkitab itu hanya 2 kali dituliskan Yesus menangis. Yaitu waktu Lazarus meninggal dan waktu dia ingin membangkitkan Lazarus. Bayangkan saudara, Yesus tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Tapi sebelum Lazarus dibangkitkan, dia menangis saudara. Berarti apa? Dia itu peduli kepada tantangan dan dia bisa nyambung dengan tantangan yang Anda hadapi. Walaupun dia tahu bahwa di kemudian hari, bahkan pada saat itu mengenai Lazarus, gak lama lagi Lazarus akan dibangkitkan. Tapi dia bisa menyelami, dia bisa mengerti, dia peduli. Secara emosi dia juga menangis saudara. Karena waktu itu Marta dan Maria kehilangan saudaranya, Lazarus. Yang kedua kali Yesus menangis, yaitu untuk kota, untuk Yerusalem. Jadi kita perlu berdoa juga untuk kota. Kota di mana Anda tinggal, kita perlu berdoa buat Amerika. Nanti Pastor Dion akan mengumumkan update mengenai Salt and Light Ministry.
Dan saya akan bacakan dari Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-37 sampai 39 yang mengatakan demikian. Oh Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepada mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara kalau tahu apa yang terjadi pada saat itu, Yerusalem diserang dan akhirnya mengalami kemusnahan. Dan Israel ini adalah satu-satunya negara yang sudah nggak ada kira-kira 2000 tahun yang tiba-tiba kembali lagi, bisa ada lagi tahun 1948. Haleluya. Nggak ada negara lain di dunia yang seperti ini, saudara. Jadi rupanya ternyata ada orang-orang yang berseru kepada Yesus. Dan saudara, kita perlu mendoakan bukan hanya untuk orang Israel secara satu bangsa, tapi saya percaya bahwa di negara-negara Timur Tengah sendiri, saat ini ada banyak orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Afghanistan banyak, di Iran banyak, di Irak juga banyak, di mana-mana saudara. Kita akan doakan saudara. Dan satu ayat lagi yang saya ingin bacakan kepada Anda semua di sini. Mazmur 122 mulai ayat yang ke-6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Jadi kita diajak untuk berdoa. Untuk kesejahteraan, untuk welfare, untuk kebaikan, untuk damai Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudara, ini bukan saatnya untuk kita takut atau khawatir, tapi ini adalah saatnya untuk kita berdoa. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Kita berdoa, kita bangkit berdiri. Kita berdoa, bukan saya saja yang berdoa, tapi semua saudara berdoa. Saya akan berdoa, Anda mengaminkan, Anda juga bisa berdoa. Anda bisa berdoa dalam bahasa roh, Anda bisa berdoa dengan bahasa-bahasa yang Anda mengerti. Anda yang join online juga ikut berdoa saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita untuk berdoa. Oh yata sakaya namana, ayo jemaat. Come on, semua jemaat berdoa, berdoa, berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu dan sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Karena apa yang terjadi saat ini di Israel. Dan pada saat Prime Minister, Perdana Menteri Israel menyatakan perang kepada Hamas. Oh ini adalah satu hal yang sangat serius sekali ya Tuhan. Tapi kami berdoa saat ini, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Sebagai orang percaya kami berdoa, kami minta belas kasihan ya Tuhan. Kami minta belas kasihan, Engkau putar balikan ya Tuhan. Apa yang iblis reka-rekakan untuk kejahatan, Kau putar balikan untuk kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau jamah para teroris ini ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan, Kau kunjungi. Biar mereka mengalami kasih Tuhan. Oh, biar mengalami kasih Tuhan. Tuhan kami mengingat ya Tuhan bahwa Rasul Paulus tadinya juga teroris ya Tuhan. Dia membawa teror kepada orang-orang yang percaya. Tapi kemudian Engkau menjamah dia dan Engkau putar balikan sehingga Rasul Paulus menjadi seorang yang dipakai dengan luar biasa untuk memberitakan kabar keselamatan. Tuhan kami berdoa, kami declare saat ini ya Tuhan. Damai sejahtera untuk Yerusalem. Kami berdoa damai sejahtera untuk Israel.
Kami berdoa ya Tuhan untuk negara-negara lain di Timur Tengah tidak terpancing dengan roh teror ini ya Tuhan. Tapi justru mereka mengalami kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Kami sebagai umat yang percaya, kami berdoa, kami mendeklarasikan ya Tuhan bahwa sesuai dengan firman-Mu, Tuhan Allah Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tidur. Tuhan kami berdoa ya Tuhan saat ini supaya orang Israel, supaya bangsa Israel berseru kepada Engkau. Berseru kepada Yesua, Juru Selamat, Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa supaya tidak ada korban lagi ya Tuhan. Tapi Tuhan kami berdoa supaya ada damai sejahtera-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kami pakai untuk saat ini semua orang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Oh, semua orang percaya, semua pengikut Kristus mendoakan Israel di seluruh dunia. Kami hanya sebagian aja ya Tuhan, tapi kami dari sebagian kami yang ada, kami bersatu, kami mendoakan damai sejahtera. Damai sejahtera ya Tuhan. Kami nggak mau dipengaruhi oleh berita-berita mengenai potensi perang dunia ketiga. Kami berdoa ya Tuhan supaya damai-Mu merubah atmosfer yang nggak baik menjadi atmosfer yang surgawi. Damai sejahtera. Dan hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan untuk kami terus mendoakan. Kami terus berdoa, bukannya saat ini aja, tapi waktu kami pulang kami terus mendoakan. Kami berdoa. Kami declare damai sejahtera untuk Israel. Kami berdoa damai sejahtera untuk Yerusalem. Kami berdoa ya Tuhan, damai sejahtera untuk kami yang mendengar berita ini. Sehingga dari damai yang kami terima ini ya Tuhan, kami bisa membagikan juga di dalam hati kami, di dalam sikap kami, dan di dalam tingkah laku kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan waktu kita berdoa. I'm proud of you. Kita terus doakan. Amin saudara. Waktu kita mendoakan kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Anda mau sejahtera? Doakan. Kita terus berdoa. Pastor Dion akan melanjutkan saat ini. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada kedamaian di Amerika Tuhan. Ada kedamaian di mana keluarga kami tinggal Tuhan di Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tidak mau take it for granted. Adalah kemurahan Tuhan kalau kami bisa lahir, hidup, tinggal di tempat yang aman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan bahwa kami ditempatkan di negara di mana kami berada, Amerika Serikat, United States, ada tujuan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau bangkitkan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk firman yang sudah Engkau sediakan, Engkau siapkan Tuhan. Biar setiap kami menjadi pendengar dan pelaku Tuhan. Termasuk hamba-Mu sendiri Tuhan. Dan biar saat firman-Mu diberitakan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai pewartaan firman Tuhan supaya kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan akan berbicara untuk setiap generasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu atas setiap kami. Umat yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Sebelum saya mulai bagikan firman Tuhan, saya akan sampaikan karena ini kita minggu kedua, kita akan sampaikan apa yang terjadi di Amerika, di dalam state kita ini, negara bagian California dan juga di dalam status nasional di Amerika Serikat. Setiap Anda sudah tahu, saya rasa, amin. So ini hari ini hanya merupakan pemberitahuan.
Karena terima kasih Anda semua yang sudah berdoa, yang sudah berpartisipasi. Negara itu sangatlah penting saudara-saudara. Kalau negaranya bagus saudara, rakyatnya makmur. Amin. Nah ini dikatakan glimmer of hope for parental rights. Artinya kita ada harapan yang mulai kelihatan di dalam topik ini, yaitu adalah hak orang tua atas anaknya sendiri yang di bawah umur, saudara-saudara. Siapa yang tahu kita sebagai orang tua kita punya otoritas akan anak kita. Dan negara nggak bisa semaunya sembarangan kalau mau ngatur anak kita karena ini anak saya, betul kan? Anak Anda yang punya otoritas karena itu dari Tuhan sendiri, saudara-saudara. Nah ini ada glimmer of hope. Kita ada beberapa yang kurang baik yang terjadi, tapi Gavin Newsom veto Bill AB 957 ini yang tadinya memberikan kuasa kepada para hakim untuk mengambil hak asuh anak atas orang tua, saudara-saudara. Untungnya ini diveto, dia approve something else, tapi at least yang ini dia veto, saudara. So puji Tuhan, jika Anda ingin tahu lebih lanjut, Anda bisa nanti setelah kebaktian, Anda bisa belajar dari Salt and Light booth di luar bersama staff-staff ministry team Salt and Light. Yang kedua yang national issue adalah juga pemberitahuan. Ini juga a win for the free speech. Saudaraku, Amerika ini berbeda karena apa? Kita punya hak untuk mengungkapkan isi hati kita, apa yang kita percayai tanpa takut kita itu ditangkap. Negara-negara lain belum tentu, saudara. Kalau Anda ngomong sesuatu yang negara nggak setuju, bisa-bisa Anda ditangkap. Tapi bukan negara ini, makanya ini penting sekali. Tapi ini Fifth Circuit memutuskan dengan suara bulat menentang pemerintahan atas perannya yang bersekongkol dengan tech giant, saudara, seperti Google, Facebook, dan sebagainya untuk sensor free speech. Jadi ini kemenangan besar dari Fifth Circuit. Anda nanti bisa sekali lagi setelah service bisa belajar lebih lanjut. Karena kalau kita tinggal di Amerika kita harus mengerti apa yang terjadi. Amin. Alright. Sekarang siapa di sini yang punya hobi? Oh, kok cuma sedikit yang punya hobi? Sisanya ngapain? I think yang sehat setiap kita punya hobi. Saya ini punya hobi satu, ada beberapa hobi, tapi yang satu ini menjadi saat saya ini beranjak usianya bertambah, saudara, hobi ini menjadi juga kebutuhan, saudara-saudara. Nah ini siapa yang tahu saya baru pulang dari Indonesia. Saya ke Indonesia, saudara-saudara, untuk bertemu saudara saya, keluarga saya, karena saya anak satu-satunya, tapi saya juga excited waktu itu karena apa? Saya beli, saudara-saudara, dari Tokopedia ini, saudara-saudara. Ini dia senjata baru saya ini. Saya suka main badminton, saudara-saudara. Saya actually belajar badminton itu di Amerika. Di Indonesia main badminton di luar sono, angin segala macam nggak bisa main lah ya, asal ya pokoknya nggak ada netnya lagi main badminton di Indonesia. Jadi intinya saya belajar badminton itu baru serius di sini. Ko Aming ini yang ngajarin saya mungkin pertama kalinya. Waktu itu kita satu gereja banyak, mungkin 20-30 orang mungkin ya. Pastor Tom juga dulu main badminton, saudara-saudara. Nggak semua sebenarnya atletis, tapi karena kita kompak jadi datang aja gitu, saudara-saudara. Nah ini raket ini, siapa yang tahu Lee Chong Wei, saudara-saudara? Nah ini Lee Chong Wei, ini bisa terbang, saudara-saudara. Lee Chong Wei itu kesukaannya raket bajunya setiap kali itu kebanyakan warna kuning, saudara-saudara. Nah saya karena senang Lee Chong Wei, saya mau beli raket warna kuning, siapa tahu saya bisa main sedikit kayak Lee Chong Wei. Kenyataannya setelah beli raket warna kuning nggak jadi tambah jago, saudara-saudara. Ini biarin. Lee Chong Wei ini juara Olimpiade 3 kali, saudara-saudara. Makanya dia itu yang pertama kali begitu dia dapat juara langsung dapat gelar datuk karena dia itu mengharumkan nama Malaysia. Jadi ini luar biasa. Nah ini kita ngomong soal badminton ya. Kita di antara kita siapa yang suka main badminton di sini? Nah kalau ini Suhu Acin. I'm serious, he is extremely good. Sangat luar biasa mainnya. Nah ini ya saudara-saudara, sayangnya Alpian hari ini nggak ada. Alpian itu teman sparring partner saya di badminton, dia partner saya. Dia juga belajar di Amerika setahu saya.
Jadi kita itu nggak terlalu bagus, tapi karena saya kurus jadinya saya cepat saudara. Lebih cepat tapi skill masih belum saudara-saudara. Tapi biasanya orang tuh ngomong kalau misalnya Ko Acin ini gara-gara saya dia jadi kalah gitu. Padahal seharusnya nggak kalah. Dia mungkin bilangnya something like this. It's okay Pastor Dion. It's just for fun. It's just a game. How many of you main basket? It's okay lah kalah. It's just a game, you know. Nah ini kita bulan ini kita lagi topik bulan ini adalah training the next generation saudara-saudara. Saya akan bawa lebih lanjut ya tentang ini. Nah kalau siapa di sini jangan angkat tangan supaya Anda nggak ditakutin. Siapa di sini yang hobinya martial arts? Dulu saya kurus-kurus gini hobinya martial arts saudara. Tapi kalau ditanya gurunya saya itu jago sekali. Jago saudara. Dia juga baik sama orang, dia pijit orang yang sakit apa dia pijit, dia nggak tarik bayaran gitu, orangnya sangat amal dan orang yang sangat baik. Tapi the problem is this, ada saying, if you want to play like the professional, you need to train like the professionals. Ko Acin ngomong sama saya, Pastor Dion kalau gitu harus begini latihan. Aduh Ko Acin nggak bisa. Saya main sekali seminggu ini cuman karena supaya nggak kaku. Nah ingat waktu itu one of the person yang ahli martial art ya tentunya Pastor Paul. Dulu saya waktu belajar martial art, saya latihan martial art 2 jam per minggu saudara-saudara. Itu pas ada gurunya. Kalau di rumah ya sekali-sekali kalau misalnya saya lagi ada demam apa gitu ya udah latihan. Tapi saya nggak bener-bener latihan saudara-saudara. Nah, Pastor Paul bedanya saya 2 jam seminggu latihannya, dia cerita sama kita 6-8 jam per hari. Dan bukan cuman itu, karena pastor sudah ngomong publik jadi saya ulangi aja. Jadi satu sisi kayak begini dia bisa latih pukul 12.000 kali, berapa bener-bener push up tuh bukan 100 saudara-saudara. Nanti tanya aja habis service ya. Jangan dicoba nanti keluar. Nah, apa bedanya? Bedanya saya belajar martial art for just sports. For a game. Saya belajar badminton ini hanya for a game. Not for serious saudara-saudara. Pastor Paul kok bisa? Dia latihan 6-8 jam sampai sekolahnya juga dia nggak belajar mungkin. Saudara nggak ada waktu. Jam 4 bangun untuk latihan martial art. Pukul ini, pukul itu, pukul bambu. Buat apa? Dan dia actually deadly. Waktu lagi puncaknya saya rasa deadly, berbahaya sekali karena apa? Terlatih. Bedanya saya latihan untuk bisa main, dia latihan untuk membela hidupnya saudara. Nah ini kalau tentara saudara latihan untuk just for a game, sama tentara yang latihan ini lagi perang saudara. Kalau tentaranya yang mau latihan ini hanya untuk hobi, nggak bisa saudara-saudara. Itu bedanya. Kenapa saya latihan 2 jam? Karena saya ngerasa saya nggak perlu mempertaruhkan jiwa saya. Nyawa saya nggak terancam. Tapi kalau ada yang setiap hari bilang, nanti lu pulang sekolah gua gebuk. Besok gua gebuk lagi gitu. Nah itu langsung saya latihan 6 jam juga sama kayak Pastor Paul. Kenapa? Karena itu hidup saya saudara-saudara. Nah jadi training the next generation ini saya akan sampaikan lebih lanjut ya. Everybody wanna be good, tapi if you want to be good, you need to train like the professional. Saudara-saudara, good sama dengan training saudara-saudara. Pastor James waktu itu pernah ngomong, siapa di sini yang suka basket? Mungkin Anda nggak nyambung next generation tentang badminton. You know what is that? Is that fly swatter? No, ini raket. Ini bukan buat geplok nyamuk saudara atau lalat. Ini senjata ini. Nah, mungkin basket. Pastor James ngomong tentang Kobe Bryant. Siapa di sini yang suka Kobe Bryant? Ada 4 AM rule. 4 AM rule kenapa? Saat orang latihan jam 8, dia jam 4 udah bangun, dia duluan. Tahun pertama dia bilang gak ada bedanya antara dia sama orang yang latihan dari jam 8. Tapi setelah bertahun-tahun dia terus melakukan itu, dia bilang gapnya antara dia yang bangun jam 4 latihan sama yang jam 8 latihan, itu mereka sudah tidak bisa kejar lagi. Nah itu mirip sama yang Pastor Paul lakukan. If you want to be professional, istilahnya kayak gitu, you need to consider
untuk apa kita latihan? Apakah just for a game? Nah, what I want to say that training the next generation ini is more than a game. Way more than a game. Saya akan langsung buka firman Tuhan, karena kita nggak punya waktu yang banyak, saudara. Kejadian 3 ayat 13 sampai 15. Ini ceritanya setelah Adam dan Hawa, terutama Hawa, ditipu oleh iblis, ular. Betul. Dia bilang kalau kamu mau jadi begini, dia akhirnya makan. Lalu Tuhan nanya, kenapa? What happened? Nah, ini Tuhan bilang apa? Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular ini yang memperdayakan aku. Dia menipu aku. Maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau atas segala ternak, di atas segala binatang hutan, dan dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Pay attention yang selanjutnya, saudara. Aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris juga, ini jelas bahwa yang selanjutnya ini actually ngomongin the seed of the woman. Seed of the woman. Siapa yang tahu woman tidak punya seed, saudara-saudara? Yang seed dari laki-laki. Ini ngomong tentang profetik, tentang bahwa Yesus akan dikirim sebagai bukan dari keturunan Adam, tapi dari keturunan surgawi melalui Hawa. Makanya dia bilang, dan dia akan meremukkan kepalanya. Jadi dengan Yesus di tumitnya digigit ular itu di kayu salib istilahnya, iblis tidak tahu bahwa itu adalah kesempatan untuk iblis kepalanya dihancurkan, saudara-saudara. Jadi ini ngomong tentang Yesus, tapi ini juga ngomong tentang permusuhan antara iblis dan setiap keturunan Adam dan Hawa, terutama orang-orang di dalam Tuhan, yaitu Anda dan saya. Ya, jadi ini after the fall of man, the enemy is always after the seed which is the next generation, saudara-saudara. Dia itu selalu, pagi ini sebenarnya pesannya itu yang paling utama adalah Anda dan saya harus wake up to understand bahwa iblis ini sedang mentarget keturunan Anda. Ini penting sekali. Anda mungkin punya iman, makanya Anda di sini. Mungkin saya nggak khawatir Anda imannya akan goyah apa enggak seumur hidup Anda. Tapi pertanyaannya adalah, saat Anda hidupnya berakhir di dunia ini, apakah Anda yakin keturunan selanjutnya masih melayani Tuhan? Masih ikut Tuhan? Masih ke gereja? Anda bisa jawab? Nah, salah satu yang saya mau sampaikan tadi kita ngomongin tentang, saya kontraskan antara permainan yang untuk iseng-iseng sama hidup dan mati, saudara-saudara. Ini karena apa? Iblis ini membuat kita itu mau melenakan kita, di mana kita nggak tahu sebenarnya nih ada peperangan. Kalau yang tadi Pastor Paul ngomong, kita berdoa jangan sampai ada peperangan dunia ketiga, jangan ada perang di Amerika. Tapi saya mau beritahukan saudara, ada peperangan yang sudah terjadi saat ini dalam kehidupan Anda dan saya. Dan terutama perang besar ini lagi mau menghancurkan kamu dan generasimu. Nah, ini apa? Ini yang tadi saya katakan ini apa? Tentang iblis. Target the next generation ini secara berulang dituliskan di Alkitab. Kejadian Keluaran pasal 2 dicatat bahwa adanya kelahiran Musa, saudara-saudara. Siapa yang tahu Musa di sini? Musa itu loh yang membelah Laut Merah. Nah, jadi waktu Musa lahir, karena iblis kadang-kadang suka show up di heaven, itu ada di buku Ayub, ya. Kadang-kadang dia suka dapat selentingan. Oh, akan ada yang Tuhan pilih ini untuk melepaskan umatnya daripada perbudakan. Jadi iblis begitu tahu begitu, dia nggak tahu yang mana. Apa yang dia kerjakan, saudara? Oh, saya udah tahu kayak begini. Kalau gua nggak tahu yang mana, ya semuanya aja. Jadi akhirnya apa? Dia merasuki, dalam kutip tanda kutip ya, dia mengilhami Firaun untuk membuat keputusan, saudara-saudara.
Apa yang dikatakan? Kita baca di Keluaran 1 ayat sebelum Keluaran 2 yang tadi saya katakan, kelahiran Musa. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Karena apa? Yang dia tahu iblis adalah deliverer ini yang akan melepaskan ini adalah laki-laki, saudara. Tapi jika anak perempuan, bolehlah dia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang disuruh. Nah, tapi setelah itu dia offset, saudara-saudara. Dia tahu nggak dilakukan. Akhirnya Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, bukan cuma bidan. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, saudara-saudara, ini benar-benar kita tuh harus sadar. Iblis itu benar-benar jahat, saudara-saudara. Sekarang mungkin kita pikir ini sudah nggak ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau katakan itu sangat salah. Topik tentang aborsi ini topik yang salah satunya yang dihindari gereja-gereja untuk bicara, saudara-saudara. Sekarang udah nggak ada, pemerintah nggak bisa sembarangan bilang, oh anak laki-laki kita bunuh gitu, nggak mungkin bisa. Tapi roh yang sama bergerak di balik apa? Aborsi, saudara-saudara. Itu benar. Tapi kebanyakan Kristen tuh nggak bisa lihat. Karena mereka nggak di dalam firman dan tidak di dalam roh, saudara-saudara. Mungkin jangan sampai kita itu tidak di dalam roh dan di dalam firman. Nah, di balik ini ya, Yohanes 10:10 mengatakan bahwa apa? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini Yesus yang ngomong loh. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini Yesus yang ngomong. Saya mau agak goyangin sedikit, saudara-saudara. Ini tuh masih benar saat ini. Dia itu mau menghancurkan kita dan keturunan kita. Sekali lagi saya ulang, kalau Anda punya iman, pertanyaannya kalau Anda sudah tidak ada di dunia ini, apakah anak cucu Anda masih melayani Tuhan dan masih di gereja? Kalau setan tidak berhasil membunuh anak cucu kita karena kita tidak percaya aborsi, apa yang akan dia lakukan? Dia belum selesai, saudara. Dia akan berusaha merusak anak-anak kita. Hal ini sangat jelas di kehidupan sehari-hari kita di Amerika ini. Dan di dunia manapun. Sekarang, saya akan menunjukkan snapshot dari video. Snapshot ya, bukan video. Dari video yang di YouTube, saudara-saudara. Mungkin Anda pernah lihat. Kalau Anda pernah lihat, nanti angkat tangan ya. Ini, will comfort your children. Siapa yang pernah lihat? Oh, nggak ada yang pernah lihat. Oh, 1, 2. Oke, Anda perlu tahu loh Anda. Anda Google nanti ya ini ya. Will convert your children. Ini adalah lagu, saudara-saudara. Lagu choir dari San Francisco dinyanyikan di tahun 2021. Judulnya Will Convert Your Children. Salah satu liriknya ngomongnya begini. You think we are sinful. Ini nama performernya ini namanya San Francisco Gay Men's Chorus. Gereja kita tidak menentang, tidak membenci LGBT, sama sekali tidak. Kita sekarang lagi mau address roh di baliknya, saudara-saudara. Amin. So ini dikatakan gini, you think we are sinful, you fight against our rights. Dia nggak peduli rights-nya salah atau benar menurut kita, yang penting dia punya rights gitu. You say we all live life you cannot respect, but you are just frightened. Ini yang ngeri. You think we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, you are right. Apa artinya, saudara? Mereka mau merusak, membelokkan, membuat anak kita ini jadi, yaitu bahasa Indonesia saya nggak tahu lah. Itu corrupt is the right word. Kan merusak bahasa Indonesianya, tapi kayaknya kurang pas ya. Membuat ini tuh jadi nggak benar. Dan dia bilang apa? You are right.
Dia mau merubah anak kita tidak menjadi anak yang punya pandangan yang benar menurut firman Tuhan. Dia mau anak-anak kita ini di-convert seperti mereka, saudara. And then nanti di chorusnya ngomongnya, we are coming for them, we are coming for your children. Saya percaya ini bukan sekedar lagu, tapi ini diinspirasi oleh Roh yang memang mentargetkan anak Anda dan saya. Di dalam lagu ini ada kata-kata toleransi, keadilan. Kedengarannya bagus, saudara. Tapi definisi toleransi dan keadilannya lain dengan definisi kita. Jadi jangan sembarangan Anda pikir, oh ini bagus gitu. Definisinya sangat lain. Nah, balik lagi ke yang tadi kita ngomong, bahwa setelah kejatuhan manusia, musuh selalu mentargetkan generasi selanjutnya. Amin. Tadi yang saya katakan apa? If the enemy can kill you, he will do whatever he can to corrupt you. Makanya ada orang di gereja yang punya pandangan tidak sesuai dengan Alkitab. Misalnya pastornya ngomong, oh kita ini harus apa sesuai Alkitab. Anda bisa di gereja tapi bisa nggak setuju. Kalau Alkitabnya sama, kok bisa nggak setuju? Ayo. Itu karena apa? Saya kasih tahu Anda, saudara, by the way, kita semua tuh mengasihi saudara. Dan kita ini khotbah bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan. Untuk hidup Anda dan anak cucu Anda. Benar-benar, saudara. Di luar lebih banyak karir yang lebih menentang, saudara, kalau bukan Tuhan panggil. Kita melayani Tuhan karena kita percaya ini benar dan ini panggilan Tuhan. Saudara, jadi generasi selanjutnya dan generasi Anda ini, Anda harus siap dirubah. Aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Semua stronghold in your mind yang bukan sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan roh firman Tuhan, I come against it in Jesus' name to be broken right now. Supaya Anda bisa berdiri pada saat peperangan ini berjalan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Siapa di sini, setiap Anda pastinya pernah ke sekolah. Siapa di sini yang pernah datang ke sekolah, nggak tahu ada tes, tapi tiba-tiba Anda datang, semua orang udah siap. You know, zaman dulu kan keluarkan kertas gitu. Siapa yang pernah? Saya pernah beberapa kali gitu kan. Like, hari ini? Like, waduh gawat. Kalau udah gitu udah. Kalau ABCD kan ABCD. Waktu itu belum berbahasa roh, jadi nggak minta hikmat Tuhan. Apa yang saya coba katakan kepada Anda? Anda tidak bisa mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak Anda harapkan. Ada orang tertentu, sangat sedikit orang tertentu yang selalu siap. Saya punya teman yang gak meter gimana dia siap terus ujian. Kok bisa gitu? Karena dia beda. yang sama kayak saya coba angkat tangan kalau ujian baru kita mau belajar lebih lanjut kan. Nah, sekarang kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita gak akan persiapkan. Kalau Anda tidak tahu adanya warfare, boro-boro Anda akan berubah. No. You have your normal life. Setiap hari Anda bangun ngapain, mungkin gak baca Alkitab, mungkin langsung lihat SMS atau apa. Gak akan ada perubahan kalau Anda gak sadar bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi. You cannot equip yourself, you cannot prepare yourself. Anda tidak bisa mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak Anda harapkan. Nah ini saya mau kasih tahu. Yang Anda bisa harapkan yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang benar adalah apa? Harapkan bahwa benar ada peperangan ini. Anda nggak beriman juga nggak apa-apa, sudah ada. Dan ini kita bukan ngomong yang jelek-jelek gitu ya. Ini realitas, saudara-saudara. Kita bahkan hidup di tengah peperangan yang besar sekali. Kayaknya di dunia, selama dunia ini ada, belum pernah ada tantangan kepada next generation seperti zaman kita hidup ini saat ini. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana kita menanggapinya, apakah kita cukup punya spirituality 1 kali seminggu, saudara-saudara? Apa yang kita bisa lakukan untuk generasi selanjutnya? Ini ada ayat yang sangat powerful sekali, yang sangat mengerikan. Ini dari, saya nggak tulis dari mana, tapi ini adalah dari Hakim-Hakim 2, saudara-saudara. Saya bacakan. Dan bangsa itu, ini setelah Yosua berakhir hidupnya, dia dikuburkan, lalu mulai zaman hakim-hakim.
Ya, jadi ini setelah Musa, setelah Yosua, ini pas baru mau mulai. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Intinya, orang-orang yang Tuhan lepaskan dari Mesir, lahir sebagai budak yang masih di bawah umur 20 waktu itu, kecuali Yosua dan Kaleb yang melihat mujizat Tuhan. Tuhan membelah Laut Merah, Tuhan memberikan tulah, Tuhan mengasih makan 40 tahun dan sebagainya. Itu generasi itu sudah nggak ada. Lalu dikatakan apa? Setelah seluruh angkatan ini dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel, saudara-saudara. Ini ngeri banget. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Just one generation away. Ini nggak nunggu 2 generasi, saudara-saudara. 1 generasi. Yosua sama bapak-bapaknya mereka ini itu wow, mereka luar biasa sekali. Mereka nggak pernah jadi mereka kan lahir sebagai budak atau lahir di gurun. Mereka tuh nggak pernah berperang, saudara-saudara. Tuhan suruh perang, iman, iya, nurut, percaya Tuhan kasih kemenangan, Tuhan kasih kemenangan. Mereka taat, tidak ada satupun laki-laki yang tidak perang. Yang masuk tanah perjanjian. Semuanya taat dan melihat mujizat Tuhan. Dan mereka punya iman, sepanjang umur mereka ikut Tuhan. Tapi begitu mereka nggak ada, kok bisa anak mereka bilang tidak kenal Tuhan? Apakah anaknya nggak kenal Tuhan? Saya percaya mereka ikut. Ibadah ikut. Tapi tidak mengenal yang mereka sembah. Mungkin nyanyiin lagu, ikut. Mungkin ikut festival 5 kali setahun, ikut. Tapi tidak mengerti, nggak ketemu Tuhan yang mereka sembah itu. Nah, kalau begitu, apa yang mereka kurang, saudara-saudara? Kita kan tadi ngomong siapa di sini semua kita maunya next generation kita terus dong ikut Tuhan, amin? Lebih luar biasa malah, amin? So apa yang kurang? Apa yang kita perlu lakukan saat ini? Kalau mereka ini iblis dan roh-roh jahat sedang berperang mau mengambil anak Anda atau mentargetkan anak Anda dan sebagainya. Apa yang kita bisa lakukan untuk make sure mereka ini train for battle? Itu judul khotbah saya, train for battle. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah strategi Yesus, saudara-saudara. Ini sangat simple sebenarnya. Dan Anda semua sudah tahu, ada yang tahu apa itu? Apa yang kurang dari Yosua dan generasi sebelumnya ini yang membuat the next generation gak ada? Ini dari Matius 4 jawabannya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu ia melihat 2 orang bersaudara Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Mereka sedang menebarkan jala. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Key-nya saudara untuk mempersiapkan generasi lainnya. Kita bisa saudara, bisa punya banyak training di sini. Training bagus. Tapi ada sesuatu yang training ini kan konteks, isi apa sih? Mau di training apa? Di training doa, di training apa? Training semua ini bisa dimasukkan. Tapi kalau nggak ada yang ini, itu bisa jadi kayak yang Yosua, saudara. Itu adalah discipleship. Mari ikutlah aku, ini panggilan Yesus waktu saat dia memanggil murid-muridnya yang pertama. Follow me, follow me, follow me. Ini. Discipleship. Siapa yang Anda tahu discipleship, pemuritan? Apa definisi pemuritan? Apa bedanya pemuritan dan pelatihan, training? Tujuan pelatihan apa? Kemahiran. Kalau saya di training, badminton, masih coachin, tak-tok gini. Tujuannya apa? Supaya saya mahir mainnya. Tapi kalau discipleship sangatlah berbeda. Di zaman itu, kalau orang itu follow a teacher, rabbi ya, untuk di disciple, apa yang terjadi? Mereka akan
ikut guru itu untuk periode tertentu, mungkin beberapa tahun, yang cukup panjang. Dari hubungan dekat dengan rabi ini, mereka mendengarkan, mengamati, dan meniru. Mereka berada di mana rabi itu berada, melayani dia, dan ini yang paling penting, menjadi seperti dia dalam pikiran, karakter, dan kemampuan. Jadi bedanya, kalau tadi saya main badminton, kalau saya cuma latihan, oh Coach Acin gimana caranya ini apa, mukul begini apa, clear misalnya. Kalau begini saya bisa clear, itu namanya pelatihan. Tapi kalau si Coach Acin ini senangnya pakai item-item, pakai merek apa, raketnya apa, minggu depannya saya datang lagi, semua persis sama. Itu. Pemuritan itu seperti itu, saudara. Want to be like yang dia gurunya ini. Siapa gurunya? Siapa yang disciple? Tentunya kita ini, discipleship is all about becoming more like Jesus. Kita nggak ngikutin, kita ngikutin guru kita tentunya. Kayak misalnya saya di disciple sama Pastor Paul, orang ada yang bilang, oh kamu sekarang lebih mirip ngomongnya ini kayak Pastor Paul atau gimana. Tapi sebenarnya Pastor Paul kan model apa yang dia dapat dari Tuhan Yesus. Jadi saya harusnya semakin lebih serupa dengan Tuhan Yesus sebelum saya lebih sekarang setelah di disciple daripada sebelumnya. Terus diperbaharui. Nah, jadi perbedaan training dan discipleship ini adalah discipleship itu selalu menjadi lebih serupa dengan Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, menjadi serupa dengan gurunya di dalam pikiran, di dalam karakter, dan di dalam kemampuan. Ada kata yang setiap kali kita pikir kurang bagus. Discipleship itu kata ini yang sebenarnya kata kuncinya. Imitasi. Siapa yang tahu kata imitasi? Siapa yang gak suka kata imitasi? Saya juga gak suka. Saya pernah ceritakan dulu saya beli iPod itu dibohongin. iPod imitasi. Itu benar-benar kejadian kan. Nah, imitasi itu yang kita gak mau adalah counterfeit. Counterfeit itu artinya palsunya. Tapi imitasi ada banyak definisi. Ada definisi yang baik. Yaitu adalah, kalau Anda lihat di Google dan sebagainya ada banyak definisi. Salah satunya adalah tindakan mengikuti seperti pola, model, atau contoh. Kalau Anda punya anak, Anda belajar, ayo ngomong pa, dia mulai bisa pa. Oh, kalau keponakan saya ngomongnya no. No, karena apa? Mungkin orang tuanya setiap kali dia mau apa, nggak boleh no. Dia bisa no sama yes, tapi lebih banyak no. Nah, itu imitasi. Dia mendengar, mengawasi, akhirnya mengerti. Oh, kalau dia nggak mau, kalau orang tuanya nggak boleh, itu no. Jadi kalau dia nggak mau, no. Itu imitasi, saudara-saudara. Jadi imitasi itu bukan sepenuhnya jelek. Nah, imitasi adalah perilaku di mana seorang mengamati dan mengulang perilaku orang lain. Bagaimana kita bisa tahu ini Alkitabiah? Ini. 1 Korintus 11:1. Paulus berkata, copy me my brothers as I copy Christ himself. Ikutilah teladan saya, bahasa Indonesia, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Jadi di dalam discipleship, pemuritan ini, kita harus pertama kali ikut Yesus dulu. Amin. Ini zaman dulu kayaknya, saya waktu lagi mempersiapkan khotbah ini, saya teringat tentang ini. Siapa yang tahu print press? Mungkin bahasa Indonesianya nggak persis ya, tapi mungkin stencil juga kayak begitu konteksnya kan. Intinya apa? Intinya mesin di mana apa ada kayak masternya gitu ya, lalu dikasih ink, dikasih tinta, lalu ditekan. Supaya apa? Supaya image-nya daripada yang asli itu nempel di kopinya. Fotokopi kan kurang lebih prinsipnya sama, tapi modern, ya. Nah, jadi discipleship ini adalah discipleship yang berhasil itu kalau tadinya sayanya orangnya bobrok, setelah saya di disciple, kok saya bisa menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Karena di dalam proses discipleship, kita ini yang mendisciple seperti ink-nya. Tapi sebenarnya masternya itu adalah Tuhan Yesus, kehidupannya Tuhan Yesus. Saat kita itu menjadi ink-nya nempel yang ada di medianya yang disciple itu, wah, dia karakternya semakin dirubahkan. Dia semakin menjadi hidup berkemenangan. Dia seperti Yesus, saudara-saudara. Kontak ini
adalah kunci discipleship. Kontak dengan apa saudara? Discipleship. Banyak orang try to disciple, tapi banyak yang gagal. Karena apa? Mereka tidak membawa, mereka mau ngasih training actually. Mereka mau ngasih tahu, jangan begini, jangan begitu. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nanti saya akan lanjutkan yang itu. Tapi sebenarnya discipleship pertama adalah supaya kita itu bisa erat dengan Tuhan. Nanti saya akan lanjutkan ya. Nah, Kejadian 1:27 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu waktu Adam dan Hawa itu diciptakan, itu seperti proses dicetak dengan aslinya. Amin. Sama, ada serupa, imitasi, bukan jadi Tuhan, bukan. Kita bukan Tuhan. Kita bisa menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Tapi itu proses imitasi yang baik, saudara. Ini mewakilkan kemuliaan Allah dan sebagainya. Impartasi. Nah, discipleship itu mandat, bukannya sasaran, saudara. Siapa yang tahu? Amin. Matius 28. Siapa di sini yang ikut Kersel? Ini di Kersel udah diulang 300 kali ini. Mungkin 500 kali. Dikatakan karena itu pergilah. Mari kita baca 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini discipleship, saudara-saudara, di mana saya mau kasih tahu something ini. Dari Yesus bilang apa? Pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Saya mau sampaikan, memang setiap orang tua itu punya mandat discipleship. Tapi sama seperti semua disciple, tidak ada yang otomatis. Anda harus mengambil inisiatif. Kalau Anda nggak punya anak, sama seperti saya belum punya anak, cari orang untuk di-disciple, saudara-saudara. Mulai dengan inisiatif, tidak ada yang otomatis. Yesus memanggil murid-muridnya. Dari 1, 2, 12, 70. Yesus mengambil inisiatif. Jadi ada di sini Anda yang mungkin secara rohani udah ban hitam, tapi Anda nggak punya murid. Bagaimana caranya supaya the next generation, Anda jangan mikirin hanya anak Anda. Kita mikir sebagai anak generasi selanjutnya secara global di dalam gereja. Mungkin orang tuanya bukan orang percaya. Mungkin orang tuanya saat ini belum bisa. Apakah saya bilang ya itu urusan orang tuanya? Biar aja anaknya gimana. No, kita ini satu di dalam tubuh Kristus. Ini anak kita. Makanya saya di youth ministry lama, saudara. Sebelum Gerrit akhirnya sekarang menjadi pastornya, menjadi direkturnya. Itu karena apa? Saya mesti punya hati untuk anak yang bukan anak saya. Nah, ini mandatnya Tuhan Yesus. Ini murid-murid dikasih tahu untuk memuridkan bangsa-bangsa yang bukan bangsanya malah. Nah, saudara, jadi kita harus inisiatif. Ini adalah mandat Tuhan. Kalau Anda tidak memuridkan, Anda harus dimuridkan. Kalau Anda belum bisa memuridkan, berarti mungkin ini jatah Anda untuk actually dimuridkan saat ini. Tidak peduli umur Anda, tidak apa-apa. Kalau Anda umurnya lebih tua, Anda lebih muda. Kalau kita merasa, saya sebenarnya kok nggak ngerti ya, saya masih banyak tantangan dalam hidup. Bagaimana caranya untuk saya itu berkemenangan dalam A, B, C. Tidak apa-apa, saudara. Minta dimuridkan. Orangnya lebih muda memuridkan, tidak apa-apa. Nggak masalah, saudara-saudara. Nikodemus saja jauh lebih tua daripada Yesus. Dia nggak malu, saudara. Kenapa harus malu? Kita kan mau next generation kita ini survive. Caranya kita harus say yes. Either to memuridkan, untuk memuridkan atau untuk dimuridkan. Amin. Discipleship. Ini tentunya topik ini sangat luas, saudara-saudara. Tapi saya akan bahas hanya sedikit poin di waktu yang tersisa. Discipleship ini ultimately, utamanya adalah modeling intimacy with God. Sekali lagi saya ngomong, biasanya kita di dalam discipleship,
Kita ini mikir, kalau kita punya anak, oh dia ini suka bohong nih. Yang nomor satu, discipleship adalah papa mau disciple kamu. You know, langsung duduk, langsung, you know what, kamu kan suka bohong. Nah, firman Tuhan bilang, jangan bohong. Nanti belang-belang. Nah, bukan, itu firman Tuhan gak ada bilang begitu. Nah, firman Tuhan bilangnya, let your yes be yes, no be no. You know, jadi ya, tidak, jangan bohong. Nah, tapi ini yang utama di dalam discipleship adalah modeling intimacy with God. Nih ya, Yohanes 1 ayat 40 dikatakan demikian. Yesus memilih murid-muridnya. Dia memanggil orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil dan diberinya kuasa mengusir setan. Sebelum Yesus kirim kita, Anda dan saya untuk memberitakan Injil dan diberikan kuasa untuk melakukan pelayanan di luar ini, Yesus mau yang pertama adalah, apakah Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Karena ultimately yang membedakan daripada training dan discipleship adalah apa? Orang yang di-disciple dengan baik, mereka akan lebih punya hubungan intim dengan Tuhan. Amen, saudara-saudara. Intimasi dengan Tuhan. Ini maaf ya, saya bukan menegur Anda, tapi semoga kita ini bisa lihat. Kalau ada anak Anda di gereja ini, salah satunya tentang intimasi dengan Tuhan ya. Kita kan ngomong tentang penyembahan, pujian, tentang doa, tentang membaca firman. Kalau kita ngomong tentang penyembahan, kalau anak Anda ada di gereja ini, sebagian besar daripada anak Anda menyembah seperti Anda. Anda sadar gak? Kalau Anda begini, persis loh anak Anda bisa begini saat menyembah. Karena apa? Mereka menunggu. Anda tidak bisa memberi apa yang Anda tidak punya, saudara-saudara. Makanya it's time for us to say, aduh, humble ourselves. Aku nih baru, aku nih selama ini udah ikut Tuhan, tapi kok kayaknya aku kering terus. Menyembah itu menurut aku gak penting. I know it's wrong. Tolong disciple saya, bagaimana saya bisa menyembah seperti Daud menyembah. Itu baru benar namanya. Jadi anaknya gak lagi begini. Pas dia melihat, papa kok sekarang papa kok menyembahnya aneh gitu sih. Oh, papa mengalami Tuhan luar biasa. Tuhan begitu baik, papa gak malu lagi pokoknya. Itu discipleship, saudara-saudara. Langsung dijamin, saya bilang dijamin. Saya lihat di youth, saudara. Youth ministry kita. Saya lihat sebagian besar orang tuanya yang tahu menyembah, anaknya tahu menyembah. Sebagian besar yang kita harus berulang-ulang ajar tentang bagaimana menyembah. Kenapa kita harus berlutut? Kenapa harus kita angkat tangan? Saya lihat persis orang tuanya di gereja ini menyembah seperti itu, saudara. Discipleship bukan hanya bilang, no, kamu jangan melakukan ini, kamu jangan kurang ajar sama orang tua. Itu hanya bagian kecil dari discipleship. Yang paling utama adalah saat kita tidak ada, apakah mereka masih kenal Tuhannya? Kita nggak bisa kenal Tuhannya kalau mereka tidak bergaul di dalam firman Tuhan. Tidak berhidup dalam prinsip firman Tuhan. Tidak tahu bagaimana menyembah. Bagaimana memberi. Bagaimana mengampuni dan sebagainya, saudara-saudara. Jadi hadirat Tuhan itu salah satu yang paling penting yang Anda bisa. Kalau kita mau generasi selanjutnya ini survive attack-nya iblis, mereka harus jadi lovers of God. Mereka harus jadi lovers of God. Again, ini di print, saudara. Nah, sekarang printnya, walaupun bagaimana tintanya ini berpengaruh, saudara. Kalau tintanya ini jelas, saudara. Ini namanya worship, impart to the next generation. Memberi, melayani, rendah hati. Wah, macam-macam. Enggak sopan. Ini nempel. To generations. Saudara, discipleship dan training for the next generation ini, saya tahu waktu itu ada seorang yang saya kenal, dia udah lebih senior daripada saya. Dia punya toko badminton, punya toko alat-alat badminton, saudara. Mungkin beberapa Anda tahu ada di Monrovia atau di mana ya, lupa tempatnya. Tapi dia ini udah lumayan bagus. Dia setiap tahun luangkan waktu untuk di training berapa minggu gitu. Setiap tahun. Dia bilang kalau enggak I cannot improve. Nah itu training. Short. Selesai udah. Udah gitu kembali lagi.
Tapi kalau discipleship ini kita long run, saudara-saudara. Saya ngerti, saya tahu. Saya mungkin gak seperti Anda yang udah melihat anak Anda bertumbuh 10, 12 tahun, 15 tahun. Mungkin Anda juga discourage, aduh gimana lagi ini. Saya sudah gimana. Saudara, kembali to the basic. Bagaimana Anda nempel sama Tuhan. Saya teringat Pastor Joyce waktu di seminar Parenting the Next Generation yang pertama atau yang kedua. Dia bilang apa? Saya strategik. Waktu saya berdoa, sengaja jamnya pas orang anak-anaknya ada, hari apa itu, terus sengaja pintunya dibuka, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, dia mendoakan anak-anaknya. Baru anaknya bisa lihat. Itu tuh tanpa disadari, itu discipleship. Karena apa? Discipleship bukan pada saat kita duduk saja. Bahkan saat Anda jalan, saat Anda melakukan apa kehidupan sehari-hari Anda, ingat ya, Rabi tadi, discipleship mereka mengamati bagaimana Rabi itu memberi, bagaimana Rabi itu cuci baju mungkin, bagaimana Rabi itu kalau argumen sama istrinya atau gimana. Itu diperhatikan, ditonton terus. Kita nggak bisa lagi bilang, oh jangan ikutin papa. Dulu kan di Indonesia kan pada ngerokok semua gitu kan. Semua yang saya tahu teman-teman saya yang papanya ngerokok, jangan ikutin papa. Nggak boleh kamu ngerokok gitu. Lah, ini anak teman-teman saya nggak betah gitu. Wah, gua tunggu nanti nggak ada papanya dia ngerokok juga. Kenapa? Model. Itu impartasi tanpa disadari dia disciple anaknya untuk merokok. Karena apa? Discipleship itu kelihatan di kehidupan sehari-hari. So, apa yang Anda dilakukan di kehidupan sehari-hari Anda kalau Anda di watch? Ada film dulu Jim Carrey apa itu yang Truman's Show atau apa ya? Siapa yang tahu? Udah lama film ini. Jadi ceritanya adalah si Jim Carrey ini sebagai manusia tiap hari dia melakukan kegiatannya tanpa disadari dia ini sebenarnya di video itu tuh acara. Dia tuh nggak tahu dia dari lahir dijadikan bintang acara ini, ditonton jutaan orang, terus diciptakan dunia yang palsu, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi jika Anda tahu hidup Anda itu diawasi oleh anakmu dan di mana dia akan jadi itu persis seperti kamu? Apakah Anda hari ini di tengah-tengah kita ini sadar lagi ada peperangan, kita ini akan berubah? Oh, saya sadar. Istri saya juga ngomong, kok saya nggak pernah lihat kamu berdoa ya gitu. Oh, saya berdoa, saya bilang. Saya berdoa, saya dapat Tuhan dari Tuhan gini. Oh iya, kamu berdoanya lain. Kalau saya soalnya berdoanya kayak begini. Nah, kalau saya punya anak, saya mesti berubah. Saya mesti berdoa di mana anak saya bisa tahu saya berdoa. Karena apa? Kalau dia nggak bisa tahu, dia nggak tahu apa yang harus diimpart. Saya berdoa, saya berbicara sama Tuhan sering, saudara-saudara. Nah, jadi ini apa yang Anda akan rubah saat ini yang punya anak kecil? Saat Anda ini sekarang anak yang sudah bertumbuh dewasa, Anda yang punya teenager, let me just tell you, it's not too late. Anda harus berubah sekarang. They will see, they are watching your life. Once they see your life change, loh, papa, kok sekarang nggak nonton? Kita nonton yuk. Oh, nanti ya sejam lagi, papa di kamar dulu. Papa ngapain sih? Kok setiap hari di kamar terus 1 jam? Ngapain? Oh, papa. Terus kedengeran lagu pujian, terus baca Alkitab. Itu discipleship, saudara-saudara. Yosua itu kurang hebat apa, saudara-saudara? Dia bisa menangani berapa juta orang. Dia masuk ke tanah perjanjian saat Musa tidak masuk perjanjian. Tapi dia miss. Tidak bisa impart to the next generation. Ada banyak sekali topik-topik lainnya, saudara. Kelihatannya kita berdoa saja. Saya mau berdoa untuk impartasi untuk Anda, saudara-saudara. Boleh saya minta musisi? Yang terakhir deh, saya ini. Discipleship is a place of investment and impartation. Mazmur 78. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kita baca bersama-sama dari atas ya. 3, 2, 1 yang keras. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka.
Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saudaraku, discipleship ini maraton. Saya tahu itu nggak gampang. Saya belum mengalami banyak challenge yang saudara sudah alami. Saya di youth ministry mungkin ketemu anak Anda hanya 2 jam seminggu. Mungkin kalau ketemu di sini cuma say hi berapa menit. Tapi Anda mengalami in and out. Tapi Tuhan mau encourage pagi ini. Kalau Dia berikan Anda anak, Dia berikan grace, supernatural enablement supaya Anda ini bisa, saudara-saudara. How many of you are under 20 years old? Raise your hand. Can I have you to stand? How many? Under 20? Under 25? Yeah. Ayo. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Wow. Do you speak Indonesian? Yeah. Bahasa Indonesia? Gavin? Not really, right? Okay. So I'm going to speak in English for you. For all of you guys, you know. Oh, you are not yet 20. Oh my goodness, Brenda. Brenda is so young. She has been such a blessing to our children's ministry, amen. She's amazing. And I want to speak to the next generation. You may not understand right now, but I pray right now for the grace of God. Would you just stretch your hand over them? Orang tuanya, orang sekeliling mereka, tumpangkan tangan. Bapak, aku berdoa, Bapak. I pray in the name of Jesus. Lord, as Moses introduced God to Joshua. Moses, every time Moses spent time, even 40 days in the mountain, Joshua was waiting. Joshua started to hear the voice of God from afar. I pray, Lord, for this next generation. I pray even though right now their minds may not catch it fully, but I pray the grace of God will start to move in their spirit and in their life. Lord, and what their parents believe, they will get the impartation of, and they will never depart from the house of the Lord. And even, Lord, I pray for a supernatural connection with God and with the revelation of the Word of God. Oh, Rabasokayara. And I pray for the parents. Saya berdoa untuk orang tua mereka, Tuhan. Kalau Anda orang tua, saya mau minta Anda berdiri saat ini. Oh, Rabasokara labara labasokara labasokaya rabasa. Bapak, aku berdoa, Tuhan. Kirabaso rabasa. Oh, thank you for your presence. Parents, look at me. You love your children, don't you? Anda sangat mengasihi anak Anda. Lakukan sacrifice ini, saudara. Ini tuh inheritance terbesar yang Anda bisa inherit to the next generation. Saudara, waktunya Anda untuk break that pride, that shame. Get discipled. Get discipled. Minta dilayani, saudara, supaya Anda bisa berubah. Rubah keseharian Anda. Ingat, Anda mungkin bisa selesai hidup ini Anda masih ikut Tuhan. Tapi sama seperti generasi Yosua, masa Anda mau biarkan anak-anak Anda yang Anda kasihi tanpa legacy iman? Bapak, aku berdoa, if Anda mau minta, Tuhan, ya Tuhan, saya mendengar firman-Mu pagi ini. Saya nggak mau, Tuhan, anak-anak saya ini terhilang di dalam Tuhan. Saya mau anak saya terus selamat, Tuhan. Sampai sepanjang umur mereka, bahkan anak cucu saya. Semuanya melayani Tuhan. Ayo, jika Anda mau respon firman ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi saat ini. Oh Bapak, aku berdoa, Tuhan. Biar adanya awakening di dalam nama Yesus. Biar adanya awakening di dalam nama Yesus, supaya setiap kami ini boleh bergairah, Tuhan.
Segala discouragement dari enemy saying, oh Anda nggak bisa, kamu itu selama ini bukan orang tua yang baik, kamu belum ngasih example. No, you said in the name of Jesus, from now on, mulai saat ini, saya akan disciple my children. Dengan caranya apa? Menjadi contoh. Oh Rabasa, oh Tuhan, aku berdoa sekali lagi Tuhan, grace of God, enablement of God, supaya mereka bisa berubah saat ini. Kalau mereka selama ini nggak ngerti firman Tuhan, mereka saat mulai membaca firman, mereka mengerti. Dan hidupnya dirubahkan. Dan biar mereka terus menyampaikan apa yang Tuhan lakukan to the next generation. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga spesial buat orang-orang tua yang saat ini sedang berdoa dengan khusus buat anak-anaknya. Karena mungkin anak-anaknya lagi mengalami banyak tantangan. Saya mau baca quote dari salah satu teman Pastor Paul juga yang dikenal, anak rohani Cindy Jacob. Ini yang dia posting mungkin minggu lalu. Namanya Sharon Ngai. Sharon and Jonathan ini anak rohaninya Cindy Jacob. Dikatakan demikian, today is the day sending Elijah, anak laki-lakinya namanya Elijah, anak masih muda, off to YWAM circuit riders where he will be trained. Akan dilatih dan di-launch to the field. Before he was even in my womb, God gave me a word that my firstborn would be a son and his name would be Elijah. He showed me Elijah would be consecrated, akan dikuduskan, dipanggil Tuhan, and akan menjadi part of a consecrated generation that will burn radically for God. This is what we are seeing in Gen Z today. Elijah has always had a love for God since he was little and was touched deeply when he was 12 or 13. Encountering God and seeing angels. Dia bisa lihat malaikat segala saat usia 12-13. Tapi saudara, but throughout his high school, saat dia masuk SMA saudara, I wouldn't say he was burning for God much at all. He battled with his identity, at times questioned everything. It was not easy seeing him getting pulled, ditarik dengan roh-roh ini, conforming to the culture of this world. I never prayed so hard, mamnya bilang, as a mom. When he was in the room, I would bless worship in his room and battle in prayer on his behalf for God to encounter him. And suddenly, just one meeting with God, Elijah get transformed. Bam! Kembali lagi. Saya melihat saudara, anak-anak di Colton, anak-anak kita, asal Anda nggak give up saudara. Anda lakukan, ini discipleship saudara. Dari kehidupannya apa yang dia lakukan. Sekarang setelah dia di jamaah Tuhan saudara, dia spend 8 jam setiap harinya menyembah Tuhan. Wow, kok bisa begitu? Karena Tuhan itu luar biasa. Tapi Anda tidak bisa memberi apa yang Anda tidak punya. Kita mulai dari hari ini. Bapak, terima kasih akan firman-Mu, terima kasih akan prophetic word ini. Kalau even anaknya pastor yang mengalami goncangan, mamnya nggak give up, dadnya nggak give up, dia terus berdoa, mencari Tuhan, disciple, and Tuhan mereka menabur, mereka menuai. Terima kasih Tuhan. So saat umat-Mu pulang dari tempat ini Tuhan, sebulan ini saat kami ini fokus training for the next generation. Biar setiap keluarga di sini punya strategi yang baru dan pemahaman yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami release this grace of God in Jesus name. Amen, amen, amen. Tuhan berkati.